Saya akan buka sesi tanya jawab langsung agar kita bisa lebih leluasa ya waktunya untuk tanya jawab. Oke, baik. Di sini saya sudah menerima pertanyaan. Yang pertama dari BPKP Sulut, Yudi. Pertanyaannya untuk Bapak Wiwi Sasongko. Terkait dengan tren retail and consumer goods pada tahun 2021, bagaimana pengaruh bansos dan BLT yang disalurkan oleh pemerintah terhadap peningkatan dan pemulihan tingkat konsumsi? Sepertinya dijawab langsung saja karena ini nanti saya akan langsung ke masing-masing panelis. Silakan Pak Wiwi Sasongko. Ya, oke. Terima kasih Pak Martua. Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya kita melihat bahwa bansos dan BLT dan bantuan-bantuan sosial lainnya ini memang berperan penting ya untuk mempercepat perbaikan konsumsi rumah tangga di Indonesia, terutama untuk kelas di bawah yang kita tahu secara ekonomi juga yang paling terkena dampak dengan adanya krisis pandemi ini. Jadi kita melihat bahwa kita terima kasih juga di tahun 2021 bahwa bantuan-bantuan itu juga masih dilakukan ya dengan berbagai cara yang tadi dipresentasikan oleh Pak Menteri juga di pagi hari. Satu hal yang mungkin saya ingin tekankan juga bahwa kita minta bantuan juga untuk bantuan-bantuan tersebut juga bisa diberikan di awal, seawal mungkin. Ya, karena tahun lalu kita melihat bahwa bantuan-bantuan itu lebih disalurkan di belakang, di mana masyarakat juga sudah sangat menunggu-nunggu ya, karena ekonomi juga cukup melambat. Jadi kita harapkan tahun ini dari awal tahun ini, terutama dengan masih adanya PSBB dan sebagainya ini, masyarakat juga bisa dibantu untuk memastikan konsumsi juga masih terjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiwi Sasongko. Demikian ya, jadi kita berharap memang bantuan itu tentu saja akan memberikan dampak positif ya bagi pertumbuhan ekonomi, namun sebaiknya bisa sesegera mungkin ya Pak Wiwi ya, karena memang dibutuhkan oleh masyarakat di level bawah yang memang sudah terdampak ya. Saya lanjutkan ini buat Bro Billy dari Bapak Deko Rapianto dari Bank Sumsel Bubble. Di dalam kondisi pandemi saat ini di industri perbankan, strategi apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan dan atau memaintain nasabah selain dalam bentuk digitalisasi layanan? Untuk investasi, apakah produk di pasar modal Indonesia masih bisa memberikan return yang baik mengingat tingginya ketidakpastian? Demikian Bro Billy. Silakan. Oke. Well, terima kasih. Kalau saya memang tidak pernah berkarir di perbankan ya, tapi kalau ngomongin di semua industri, kita ngomongin entrepreneurship segala macam, it's all about customer service kan. Gimana ketika kita mau maintain relations itu ya kita harus ngerti siapa yang lagi kita ajak ngomong. Jadi nggak ada yang namanya formula one fits all gitu. Ketika saya ngomong sama Bro Martua, saya ngomong sama Mbak Hani, saya ngomong sama Prof. Renald, sama Pak Wiwi, itu nggak bisa dengan satu gaya bahasa yang kemudian atau ketika saya menyarankan sesuatu yang one fits all gitu, semuanya bermanfaat dan secara rata buat teman-teman semua, nggak bisa gitu. Jadi kalau kita mau memaintain relations kita, mau itu di perbankan, mau di apapun industrinya, at the end of the day kita harus ngerti siapa orang yang lagi kita ajak ngomong gitu. Itu nomor satu. Pertanyaan kedua, apakah dengan uncertainty ini gimana nih? Apakah menarik gitu ya return tadi di bursa ya kalau nggak salah ya? Justru semakin besar uncertainty itu semakin besar kemungkinan untuk kita semakin besar returnnya gitu. Tapi ingat, semakin besar return otomatis semakin besar juga risknya gitu. Jadi seringkali investor gitu ya atau trader yang tadi juga Prof bilang gitu, seringkali selalu eyeingnya itu ke depan cuman pengen yang
aduh gue pengen dapetin duitnya banyak, gue pengen cepet kaya, gue pengen returnnya gila-gilaan gitu. Nah, ingat, secara otomatis kalau kita memilih emiten, kita memilih stok yang returnnya, kita pengen returnnya tinggi, ya itu otomatis itu adalah stok-stok yang memang benar-benar kayak roller coaster gitu. Tapi kalau kita mau nyari yang lebih aman gitu, itu biasanya kita sebut yang namanya blue chip lah gitu ya. Jadi bisa di Google blue chip emiten di IDX di Indonesian Bursa Efek Indonesia tuh apa aja, itu keluar semua tuh. Nah, itu adalah saham-saham yang memang udah pasti returnnya tetap lebih bagus dibandingkan inflasi gitu ya, hopefully gitu. Dan mereka ini adalah yang kelihatan manajemennya bagus gitu. Jadi kalau masih menarik atau enggak dengan uncertainty ke depannya, ya justru karena uncertainty ke depannya justru saham makin menarik. Baik, Bro Billy, terima kasih. Demikian ya, jadi memang untuk solusi itu kemungkinan besar tidak fit untuk semua orang ya, artinya setiap orang berbeda, layanan itu juga kemungkinan besar akan berbeda tergantung individu yang kita berikan solusi, barangkali seperti itu ya. Kemudian dengan adanya uncertainty di pasar modal, itu sebenarnya peluang, tentu saja kita harus mengerti resikonya juga ya, artinya jangan sampai kita melihat uncertainty ini akhirnya tidak masuk, ya salah juga. Tapi akhirnya serampangan, tanda kutip gitu, ya itu salah juga. Jadi terima kasih Bro Billy buat penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Fahreza Malang dengan nomor HP sekian-sekian, titik-titik 66. Untuk Profesor Renald Kasali. Pertanyaannya, mengenai outlook ekonomi Indonesia ke depan, di saat ekonomi global terpuruk dan ada beberapa emerging Asia yang menjadi tumpuan ekonomi global seperti Cina, India, dan Indonesia yang menjadi motor penggerak ekonomi global, apa yang bisa dimanfaatkan pengusaha maupun investor di saat kondisi yang penuh ketidakpastian, tapi di satu sisi bisa menjadi kesempatan. Jadi ini apa yang bisa kira-kira dimanfaatkan oleh pengusaha, Prof, ataupun investor dalam kondisi saat ini? Mungkin kira-kira seperti itu, Prof. Jadi uncertainty menjadi kesempatan, seperti itu, Prof. Silakan, Profesor Renald Kasali. Baik, terima kasih. Jadi beruntung itu negaranya tidak jauh dari kita dan mereka membutuhkan supply dari kita. Ya. Beruntung juga ada perang dagang sehingga mereka saling gontok-gontokan dari pasokan negara lain, seperti harga batu bara mengalami gerakan naik belum lama ini, itu karena mereka China mengambil batu bara dari Indonesia bukan dari Australia. Ya. Jadi kita diuntungkan dengan itu. Jadi India dan China adalah big market, huge market buat Indonesia. Mereka sangat membutuhkan komoditas Indonesia, sehingga kalau kita lihat indeks komoditas itu, harga-harga komoditas mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi cukup menarik di situ dan bagaimana kita mengisinya. Tetapi kalau kita tidak persiapkan dengan baik, Indonesia juga akan bisa menjadi market yang besar bagi mereka. Ya, apalagi kita tahu ada Jalan Sutra baru begitu ya, One Belt One Road. Dan kemudian juga China, kalau data is the oil of 21st century, maka China is the new Saudi Arabia, kan dikatakan begitu. Ya. Dan mereka mempunyai kemampuan membaca data dan mengumpulkan data yang luar biasa. Nah, jadi tentu harus diwaspadai. Nah, beruntung kita ada game changer yang kedua di Indonesia, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini patut kita syukuri karena kalau kita bisa kawal dengan baik, ini justru akan membuat kesempatan pelaku usaha kita bisa menjadi produsen begitu ya, dan bisa mengisi. Nah, tetapi dalam pihak tren dunia saat ini juga more on locals. Ya, jadi mulai mencari hal-hal dari lokal. Kenapa begitu? Karena memang perdagangan internasional karena ada isolasi antar bangsa itu memang agak terhambat. Yang bisa kita lihat adalah selain 3 negara ini, Jepang memang mengalami kemunduran, tetapi Jepang itu sadar betul, para pengusaha di Jepang tidak bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di Jepang dan mereka cari ke negara lain.
Kami termasuk pihak yang didatangi oleh Jepang karena mereka merasa bahwa tidak bisa dan mereka cari partner di Indonesia karena pertumbuhannya bagus sekali di Indonesia. Jadi mereka sebar di Indonesia. Nah, kalau kita lihat memang Jepang ini mempunyai satu prospek sendiri karena mereka mempunyai capital yang sangat besar yang bisa menjadi tumpuan bagi kita, dan Jepang juga memerlukan komoditas dari Indonesia dan sangat mengandalkan relationship. Nah, relationship ini di masa COVID ini menjadi sulit dibangun karena orang tidak bisa ketemu. Tetapi kalau hubungannya sudah jangka panjang, sudah baik, justru kompetitor baru tidak bisa masuk. Ya, jadi hal seperti itu. Nah, jadi China dan India itu adalah komoditas bagi Indonesia. Tetapi kalau kita mau lihat yang lain, kita juga bisa melihat digital talent yang supply-nya berlebih itu adalah India saat ini. Tapi tergantung kita siap nggak menerima tenaga kerja asing. Kalau kita pergi ke Silicon Valley, kita makan atau beli makanan di Whole Food yang miliknya Amazon itu makanan Indianya banyak sekali. Bahkan berasnya adalah beras basmati begitu. Tapi kalau kita jalan, akhirnya kita jadi mengerti, oh ternyata di kiri ada kawan kita, saudara kita orang India, di sana ada orang India, dan memang mereka adalah digital talent yang sangat kuat begitu. Beberapa industri keuangan sudah menaruh kakinya di India karena mereka mendapatkan digital talent sekaligus market dengan India. Jadi saya kira India China adalah good market, ya. Tapi kalau kita tidak siap, kita tidak mempersiapkan, mereka justru bisa menyerang kita. Jadi mari kita sama-sama sekarang mempersiapkan diri. Nah, kendalanya adalah UMKM ini ternyata banyak yang tidak bisa dirubah jadi eksportir. Ternyata banyak yang tidak bisa. Untuk itu eksportir memang harus anak-anak muda yang harus kita bentuk saat ini. Biarkan UMKM yang produksi saja. Karena anak-anak muda sekarang ini bagaimana membuat foto yang bagus, sosial media yang bagus, dan ternyata mereka dapat uang yang bagus. Tadi saya kira saudara Billy menjelaskan juga gitu bagaimana anak-anak muda sekarang ya. Ini binaannya saudara Billy banyak sekali. Anak-anak muda yang memang nggak punya produk tapi mereka bisa menyerang pasar ke luar negeri. Nah ini yang saya kira perlu memanfaatkan new talent kita untuk mengepung pasar-pasar di luar negeri. Baik, terima kasih Prof. Reznal Kasali buat penjelasannya. Memang kita akan bisa meraih kesempatan tentu saja dengan mempersiapkan diri ya Prof ya. Jangan malah kita yang yang diterkam nantinya ya. Artinya kita harus menyiapkan diri kita juga dari rekan-rekan kita yang tetangga-tetangga, negara-negara tetangga kita ini. Baik dari India maupun dari China. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan. Kali ini untuk Bapak Wiwi Sasongko dari Tiara, bagaimana mengembangkan industri ke arah yang diminati masyarakat saat ini untuk meminimalisir kerugian akibat pandemi? Sudah tanggap Bapak Wiwi Sasongko? Ya, jawaban saya akan lebih fokus ke industri konsumer ya Pak ya. Industri konsumer. Jadi kita melihat dengan perubahan yang tadi kita bicarakan di depan bahwa ada habit-habit baru, tren-tren baru yang muncul yang tadinya mungkin tidak terlalu kelihatan sebelum adanya pandemi. Ini juga membuat retailer di Indonesia dan juga pihak manufacturer juga mulai berubah. Ya, dari sisi retail, produk apa yang mereka kedepankan di toko pun juga sudah berbeda dengan masa-masa sebelum COVID. Kita lihat juga dari sisi supplier bahwa banyak produk-produk baru yang diluncurkan di luar kategori-kategori yang biasa supplier itu lakukan. Apakah itu dari brand-brand yang baru muncul atau memakai brand yang sama tapi melakukan line extension. Jadi di sini mungkin yang tadi sambung juga dengan dikatakan Prof. Reynald dan juga Pak Billy bahwa dengan perubahan ini kita semua harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan juga dengan kebutuhan konsumen dan kebutuhan pasar yang sekarang. Kurang lebih seperti itu Pak Martua. Oke, baik Bapak Wiwi Sasongko, terima kasih. Sekarang kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Fahril untuk Profesor Reynald Kasali.
Selamat siang, Profesor Renal. Saya ingin bertanya terkait dengan fenomena shifting dari konvensional ke era digital. Bagaimana dengan pedagang di pasar tradisional yang sebenarnya bukan karena mereka tidak mau shifting, tapi karena mereka tidak mampu dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan faktor lainnya. Bagaimana tanggapan Prof terhadap hal ini? Apakah kelak pasar-pasar tradisional pada akhirnya akan hilang dan diganti dengan digital atau seperti apa, Prof? Terima kasih. Baik, tidak akan hilang karena manusia yang 50-60% yang sudah betah di dunia digital itu juga jenuh di rumah. Jenuh di rumah. Saya barusan saja kedatangan 50 orang dari Ranch Market ya bermain ke sini. Saya bilang kita ini udah asik dengan dunia digital, sudah invest teknologi, bahkan ini aja kita beli dan lain sebagainya begitu ya. Nah, tetapi kita juga 50-60% kita termasuk saudara Wiwi, saudara Billy, termasuk Mbak Martua, ini jenuh di rumah. Kita pengen pergi, kita pengen cari tempat baru begitu ya, manggut-manggut. Kita yang bikin jalanan macet, tapi kita juga takut begitu ada orang di samping kita di deket-deket ngomongnya, kita juga takut begitu ya. Jadi kita cari tempat baru, kita pengen ketemu di luar begitu ya, suasana baru, tidak akan hilang. Saya bilang range market saya situ justru naik begitu ya, penjualannya naik, mereka achieve begitu. Kemudian perusahaan-perusahaan lain juga saya lihat yang berhasil menjawab ya, tadi Pak Wiwi datanya tuh banyak sekali yang bisa saudara pakai begitu. Itu menjawab, kita pengen ke pasar tradisional, saya pengen ke Muara Angke ya, yang beli ikan gitu ya. Beli Tapi kan ikan saya nggak dok, mau yang ya, becek-becek, Prof. saya nggak mau yang Benar. banyak lalat. Ya, kan sekarang bisa kita baca di YouTube gimana ngusir lalat itu pakai pandan yang dicacah itu, ternyata lalat lari. Kenapa nggak kita pakai? Kita pengen cari suasana, kita pengen pegang, kita pengen ada cooking class begitu ya, ada sesuatu yang membuat kita bisa getting experience yang membuat kita bisa keluar dari kejenuhan. Tetap ada, hanya pasar tradisional ini tugas Pemda. COVID-19 ini adalah pertunjukan pertarungan para gubernur wali kota. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menjaga ekonomi di wilayahnya masing-masing, yaitu membuat agar ekonomi tetap bisa tidak perlu bergejolak begitu, tetapi barangkali agak datar. Kalau misalnya orang tadinya misalnya nginep di hotel Sabtu Minggu, berwisata Sabtu Minggu, sekarang kan bisa Senin sampai Senin begitu. Tidak perlu Sabtu Minggu pengunjungnya 90%, tetapi Senin ke Senin itu rata-rata dibikin average lah, rata-rata 30-40%. Karena orang menjaga jarak begitu ya. 30-40% asal disebar begitu. Saya kira ini pertaruhan bagaimana bupati, wali kota, gubernur itu kemudian menciptakan environment yang membuat orang pengen datang ke sana tetapi jaraknya tetap dijaga, kapasitasnya tetap dijaga. Jadi tidak akan hilang. Nah, tetapi sejarah mengajarkan kepada kita, setiap kali terjadi teknologi baru pasti terjadi kesenjangan. Terjadi kesenjangan antara mereka yang punya akses, antara mereka yang mampu mengejar dan mereka yang tidak. Ketika Ford menemukan Model T dan mobil harganya $800, ya, orang-orang yang beternak kuda, kerja di bengkel kereta kuda, kehilangan pekerjaan, menjadi pengangguran di tengah kota. Tetapi waktu berjalan, akhirnya mereka terserap di sektor-sektor baru. Nah, jadi saya pikir selain tadi harus diperbaiki, orang akan tetap senang, tetapi tidak bisa seramai dulu. Hanya saja harus ada experience-nya, dan yang kedua adalah diperlukan beradaptasi. Jadi keturunannya. Ingat kita sekarang bertarung dengan dua hal nih. Satu, managing the present, memanage hari ini, dan yang kedua yang sama penting adalah managing the future. Ya, dua-duanya ini memiliki proses berpikir yang tidak sama, proses berpikir, eksekusi yang tidak sama. Memerlukan orang yang berbeda, kapabilitas yang berbeda, struktur yang berbeda, culture yang berbeda. Libatkan kaum muda dan latih mereka agar mereka bisa, karena ini beda ya orangnya. Memang kita nggak bisa kok, ya nggak bisa kita orang biasa dagang di pasar tradisional, orang tua kita suruh mereka online nggak bisa. Ya, memang mereka harus libatkan orang muda, anak-anaknya. Kalau anaknya nggak mau, ya sudah, ya cari cara lain begitu, tutup usahanya atau kemudian tunggu sampai bupati, wali kota, gubernur memperbaiki menjadi tempat yang belanja experience dan kemudian akhirnya menjadi menyenangkan. Demikian Pak Marco. Baik, terima kasih Prof. Renal Kasali ya. Jadi kita memang akan butuh, tetap akan butuh ya untuk keluar lah ya. Artinya
pasar tradisional dan lain-lain ini tetap akan menjadi tujuan kita atau tetap menjadi tempat yang akan dibutuhkan, dan ya kita butuh ada perubahan-perubahan, dan kalaupun memang harus terjadi perubahan mungkin paling tidak melibatkan generasi yang lebih muda ya. Kalau memang yang di pasar tradisional tersebut sudah generasi yang lebih senior, bisa melibatkan anaknya untuk memperbaiki kalau memang ingin masuk ke cara pemasaran yang lebih digital misalnya seperti itu. Terima kasih Prof. Renal Kasali. Pertanyaan selanjutnya untuk Bro Billy Bun ini. Dari Muhammad Adi Yudanto dari DIM. Apakah seseorang dengan profil risiko risk averse dapat berubah menjadi risk taker karena faktor peningkatan pendapatan, usia, dan lain-lain? Intinya ini dari seorang yang risk averse kira-kira bisa berubah jadi risk taker nggak ya? Kalau terjadi peningkatan pendapatan atau ya perubahan usia sudah pasti ya, atau yang lain-lain, atau ada perubahan lah, ada faktor-faktor tertentu, itu bisa berubah nggak dari seorang risk taker menjadi dari risk averse menjadi risk taker? Karena saya mayoritas menempatkan di fixed income dan sangat ingin mulai mencoba ke ekuitas untuk trading di sekuritas. Namun belum cukup berani untuk memulai dan takut salah momentum masuk instrumen saham. Apakah ada saran atau step yang bisa saya lakukan sebagai pemula untuk mencoba investasi saham? Demikian Oke, Bro. kalau pertanyaannya, ya, kalau pertanyaannya apakah bisa berubah dari orang yang tadinya risk averse kemudian menjadi risk taker, menurut saya kayaknya sih bisa ya, karena saya sendiri sebenarnya dari dulu, dari kecil saya sempat dicekokin sama orang tua saya tuh, sama almarhum ayah saya tuh, jangan pernah masuk ke bursa saham karena bursa itu adalah gambling, judi katanya. Karena orang tua saya memang kerja gitu ya, dari awal sampai dengan akhir karirnya dia kerja gitu. Jadi dia nggak berusaha untuk ngertiin investment dan seterusnya. Saya dari kecil udah dicekokin kayak begitu. Jangan pernah masuk ke bursa saham gitu. Nah, jadi in a way sampai dengan terakhir ketika saya membuild karir, saya orangnya boleh dibilang risk averse banget gitu. Saya benar-benar orang kantor, saya benar-benar perform di dalam kerjaan, di umur 26 jadi GM Oakley, di umur 29 saya jadi direktur dan seterusnya gitu. Tapi benar-benar yang ya udah ngikutin jejak orang tua karena memang pesan dari kecilnya seperti itu. Nah, jadi in a way I was a risk averse gitu ya. Saya nggak berani ngambil resiko gitu. Tapi karena waktu itu akhirnya saya karena suatu hal saya banting setir jadi entrepreneur, kemudian makin lama makin terbiasa bagaimana menganalisa perusahaan. Saya masuk ke dalam komunitas entrepreneurship, saya ketemu mulai orang-orangnya yang risk taker dan seterusnya, dan ditambah ujung-ujungnya yang tadi juga dibilang bahwa kalau kita punya income-nya semakin naik, of course akhirannya kita jadi lebih berani gitu ya. Jadi untuk berubah dari risk averse suatu hari totonya jadi risk taker bisa banget. Nah, kalau ditanya lagi, balik lagi, kalau pengen sekarang ini masuk ke ekuitas, pengen masuk ke saham gitu ya. Satu, kalau memang mau nekat langsung masuk, saya yang tadi berulang kali saya udah bilang, masuknya ke blue chip. Ya, jadi kalau ngambil individual stocks-nya, ngambilnya ke blue chip gitu. Tapi yang tadi ingat di slide kedua terakhir saya, kalau memang nggak ngerti mau investasinya seperti apa, sekarang selama ini dapat fixed income kemudian ditabung gitu ya, banter-banter di deposito gitu ya, karena bunganya lebih gede daripada di saving account. Kan sekarang ini BRI punya wealth management gitu loh. Bridge juga, BRI Dana Reksa juga punya sekuritas untuk manajemen gitu. Mereka udah punya advisor-nya, mereka tahu instrumen apa aja yang bisa diinvestasikan. Nah, kita tinggal datang kemudian kita tinggal bilang bahwa Pak, Bu gitu, Pak advisor, Bu advisor, saya adalah tipenya yang risk averse. Tapi saya mau mulai nih masuk ke ekuitas. Saya pengennya untuk investasi ini untuk nanti supaya kalau anak saya lulus SMA saya bisa biayain untuk kuliah misalnya mau kosong, pengen kuliah ke luar negeri. Jadi saya pengen jangka waktunya yang medium atau saya pengen jangka waktunya yang cepat atau yang jangka panjang. Nah, itu tinggal diomongin aja sebenarnya gitu.
karena mereka ini memang udah tahu, oke, kalau tipe nasabahnya seperti ini, instrumen yang mesti kita tawarkan adalah yang ini. Bisa juga gabungan, bisa juga 50%-nya high risk, 50%-nya low risk. Bisa 75%-nya high risk, bisa 25%-nya low risk, dan seterusnya. Gitu. Jadi mulainya dari sekarang, kemudian kalau nggak ngerti, nanya. Gitu kan, udah ada peribahasanya. Kalau malu bertanya, sesat di jalan, gitu kan. Nah itu kalau cuma sesat di jalan mau ke sebuah arah gitu. Sekarang enak, udah ada Waze. Tapi kalau ngomongin pakai duit pribadi gitu, kalau malu nanya terus kemudian rugi kan boncos, sayang gitu. Ya kenapa nggak kita nanya ke advisor yang udah lebih ngerti. Kira-kira gitu. Terima kasih Bro Billy insight-nya ya. Jadi perubahan dari seorang risk averse menjadi risk taker, ada peluang untuk berubah, ada kemungkinan untuk berubah, dan step-stepnya yang pasti bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Ya kembali ya, BRI memiliki 29 sentra layanan prioritas yang boleh Bapak Ibu tanya sebanyak-banyaknya ya, mengenai investasi, proteksi, dan lain-lain. Jadi sebelum masuk, seperti tadi saya ingat salah satu slide dari Bro Billy tadi, mengenai risk and return. Jadi kita mengerti resikonya seperti apa, dan mengerti potensial return yang kita akan peroleh seperti apa. Terima kasih Bro Billy buat jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A kita saat ini. Ini dari Bapak Rahman Arif untuk Profesor Renald Kasali. Materinya bagus dan luar biasa, bahwa perubahan itu adalah kesempatan cuan. Bagaimana perbankan, khususnya bidang wealth management di bank, bisa berubah ghost to winner di masa pandemi dan pasca pandemi. Wah, ini view-nya bagus sekali Pak Rahman Arif ya, pasca pandemi. Jadi kita memang sangat berharap pandemi ini segera berakhir, jadi ada kata pascanya nanti. Seperti itu. Demikian Profesor Renald Kasali, silakan. Baik, terima kasih Saudara, siapa tadi ini? Rahman ya? Arif, Prof. Rahman Arif, baik. Jadi bank tentu tidak sebebas kita sebagai individu, karena yang dikelola uang banyak orang, dan sebagian besar orang itu tidak customer kita, nasabah kita tidak punya waktu untuk mengelola sendiri atau tidak punya pengetahuan, ya, tidak bisa bergerak cepat. Jadi bank itu harus harus agile, tetapi tetap juga harus menjaga resiko. Jadi resikonya memang harus tetap diperhitungkan, ya. Nah, yang penting saudara-saudara ketahui bahwa game changernya apa? Tahun 2021 game changernya adalah pandemi, itu 2021, sehingga terjadi perubahan prioritas konsumen. Jadi kita lihat saja Warren Buffett saja melepas saham-saham tertentu kan, produk tertentu dilepas begitu ya. Tapi kan di sana itu seperti itu. Di Indonesia lain, kita kaum mudanya banyak, kemudian masyarakat yang punya karakter seperti apa, ya kita harus pelajari benar-benar dan kita harus baca benar-benar. Memang dunia baru ini kadang-kadang bikin kita confused, ya. Seorang profesor dari mana itu ya, dari Yale, itu bikin marah kawan-kawan saya para akuntan, apalagi ketika saya kutip dan saya sebutkan judul bukunya. Judulnya The End of Accounting begitu ya. Profesor accounting menulis begitu, The End of Accounting, karena membaca laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang dulu kita anggapnya blue chip begitu ya. Itu sahamnya turun, malah kemudian stagnan. Sementara sebagian orang invest di perusahaan yang belum untung kok invest, yang teman-teman bilang itu bakar uang, belum pasti. Tadi saudara bilang itu naiknya gila-gilaan, aneh kenaikannya, ya. Kan investor juga bukan orang yang bodoh begitu, tapi dia invest. Tapi mereka punya orang yang cepat membaca dan tahu memindahkannya dan lain sebagainya. Itulah investor. Kadang-kadang kita agak sulit untuk memprediksinya, ya. Dan mereka punya pola pikir sendiri, dan kita harus juga membaca analis para analis keuangan, analisisnya para analis keuangan, karena mereka mempunyai cara berpikir yang berbeda begitu. Ya. Nah, jadi kombinasi itu menjadi penting. Pada saat terjadi pandemi, game changingnya seperti apa? Kemudian begitu 2021 kan game changingnya vaksin, undang-undang cipta kerja, tambah lagi satu lagi yang mungkin tadi pagi belum disampaikan. Apa itu? Ada dua, bukan satu, ada dua barangkali. Yang pertama adalah mobil listrik.
Mobil listrik itu kemudian Indonesia adalah punya tambang yang tadinya tidak diperkirakan begitu ya. Kalau kita bicara nikel, ya dari dulu sudah ada, tapi nikel naik terus. Kobalt yang dulu nggak ada harganya sekarang jadi ada harganya begitu ya. Ini game changing, mobil listrik itu game changing. Investasi baru di situ akan luar biasa sekali. Dan yang kedua adalah green economy. Apalagi Joe Biden yang terpilih sebagai presiden Amerika, dia sudah langsung teken itu mengenai green economy itu ya, keterlibatannya. Jadi ada game changing baru yang harus kita amati. Nah, kalau kita tidak berpengetahuan, ya, maka kita tidak akan pandai berimprovisasi. Jadi kalau kita mau cepat berimprovisasi, harus berpengetahuan, harus tahu keadaan perkembangan di lapangan. Ya, apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi, kita harus terus berpengetahuan. Ya. Yang kedua, tentu saja kalau kita berpengetahuan saja tidak melatih diri, maka semakin tidak bisa berimprovisasi. Jadi improvisasi itu bagaimana kita cepat merespons, berpengetahuan dan latihan membuat kita bisa menjadi lebih tangkas. Namun bank tetap harus benar-benar mempertimbangkan aspek risiko, ya, explore, cari cara baru dan tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang tadi. Jadi apa yang disampaikan teman-teman, gunakan dengan arif, gunakan dengan bijaksana, lengkapi pengetahuan. Karena apa yang diketahui oleh masing-masing orang ini sekarang sangat berbeda. Dan sekarang pengambilan keputusan itu sekarang multidisiplin. Sekolah kita disiplinnya kan tunggal. Disiplin tunggal. Kenapa? Riset itu single disiplin, silo kita. Tapi begitu kita menerapkan dalam kehidupan, seperti misalnya untuk buat peramalan COVID begitu ya, korban COVID-nya bagaimana. Nggak bisa hanya pakai matematika. Harus juga tahu sosiologi, harus tahu bagaimana ekonomi masyarakat, harus tahu bagaimana sosial politik, ya, harus tahu bagaimana teknologi, harus tahu bagaimana perkembangan zaman, seperti apa. Semua kombinasi ini, nggak cukup hanya kesehatan. Jadi kita semua ketika praktek menerapkan multidisiplin itu menjadi sangat penting sekali. Saya kira itu barangkali gambarannya. Terima kasih Prof. Renald Kasali buat jawabannya. Jadi intinya kita harus berubah dan harus tahu perubahan itu arahnya kemana dan kita harus berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Terima kasih Profesor Renald Kasali. Demikianlah sesi Q&A kita sore hari ini. Jadi sesudah ini kita foto bersama dulu, Prof. Ya. Dengan Bro Billy Bun juga, dengan Bapak Wiwi Sasongko. Kita sesi foto bersama dulu. Panitia, silakan. Baik, kodenya dari saya. Baik, kita ambil foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri sesi saat ini, saya persilahkan masing-masing panelis, mungkin dimulai dari Bapak Wiwi Sasongko ya, untuk memberikan closing statement. 1 menit ya Pak, masing-masing panelis kepada Bapak Wiwi Sasongko, kemudian nanti Bro Billy Bun dan ditutup oleh Prof. Renald Kasali. Kepada Bapak Wiwi Sasongko, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Martua. Ya, tahun 2020 menjadi tahun yang sangat challenging ya untuk kita semua. Tadi kita lihat juga tidak hanya industri lifestyle, tapi industri kebutuhan pokok pun mendalami dampak yang signifikan. Ya. Tapi kita melihat bahwa tahun 2021 ini kita optimis bahwa ini akan tahun yang jauh lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Tentunya penanganan COVID akan menjadi salah satu kunci utama untuk membuat ekonomi kita juga bisa berjalan lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Dan kepada teman-teman semua juga kunci dari semua ini adalah di dalam masa-masa seperti ini pun selalu ada opportunity, kesempatan yang selalu bisa digarap. Tergantung bagaimana kita bisa merubah diri sendiri untuk memastikan bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Wiwi Sasongko. Kepada Bro Billy Bun, persilakan closing statement-nya. Oke, tahun 2021 ini pasti masih banyak uncertainty, tadi udah kita bahas semua.
pesan saya sih mungkin ngajakin teman-teman semua untuk tetap bisa positif ya, keep bikin diri kita jangan ikutan negatif dan jadi gila gitu ya, tapi jaga diri, kita harus tetap sehat dulu, itu yang paling penting, karena kalau kita nggak sehat kita udah nggak bisa mikir ngapa-ngapain lagi, boro-boro investasi gitu ya. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan diri kita, keluarga kita gitu. Dan kemudian ya udah keep our mind positif. Dan kemudian ya itu keuangan yang tadi saya bilang tuh, dari asuransi, kemudian asuransi kesehatan, kemudian dari dana darurat gitu ya, dan nggak ada yang tahu gitu bahwa kapan akan berakhir gitu ya. Jadi jaga-jaga, hopefully kita semua bisa sama-sama lewatin COVID ini. Berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bro Billy Bun, berdoa dan bersyukur. Baik, kepada Profesor Renald Kasali, kami persilahkan closing statementnya Prof. Ya, jadi saya ingat dengan quotes-nya dari Peter Drucker. Dia mengatakan, ya, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself, ya, but it is to act with yesterday's logic. Jadi bertindak dengan logik kemarin, dan saya kira banyak di antara kita yang terperangkap dengan yesterday logic. Jadi kita harus rubah, ya, karena kita menghadapi hari esok. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak prediksi-prediksi tentang ramalan tentang masa depan. Ya. Yang namanya ramalan, angka-angka tidak akan pernah akurat, pasti tidak akan pernah akurat. Ya, kita rapat sampai malam dengan DPR tentang asumsi berapa dolar, berapa pertumbuhan, sampai pagi boleh saja dengan orang yang sangat pintar, tetap tidak ketemu angka yang pasti. Ya. Nah, Peter Drucker juga pernah mengatakan, the best way to predict the future is to create it yourself, katanya. Jadi kita yang harus bergerak. Dan dia mengatakan pula, the only thing we know about the future is that it will be different. Ya, it will be different. Yang kita tahu cuma akan beda. Oleh karena itu, bagaimana sekarang kita keep it relevant. Jangan membuat kita menjadi obsolete, jangan menjadi kita ketinggalan zaman, tetapi mari terus kita sambut dengan beradaptasi terhadap perubahan. Karena virus saja juga terus bermutasi begitu. Ya. Benar. Oleh karena itu, maka cara terbaik kita terus beradaptasi. Demikian. Terima kasih Profesor Renald Kasali buat closing statement-nya. Demikianlah diskusi panel Wealth Management dalam acara BRI Group Economic Forum 2021 kita hari ini. Semoga acara ini menambah wawasan kita tentang tantangan maupun peluang investasi di Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan kemana-mana, setelah acara ini akan ada performa dari Angklung EDM dan pengundian door prize. Ya, ini grand prize-nya sangat luar biasa sekali ya, setahu saya. Oke, terima kasih. Saya Martua Handrika Panggabean, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa dalam acara BRI Group Economic Forum berikutnya. Terima kasih.